Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita berjumpa kembali pada mata kuliah kalkulus. Kita masuk ke materi turunan parsial. Jadi setelah kita mempelajari kemarin tentang fungsi dengan dua peubah, nah kita masuk ke bagian turunan dari dua peubah. Kita lihat definisi. Jadi andaikan f sebuah fungsi dua variabel atau dua peubah dengan y dijaga agar konstan di y sama dengan y0. Turunan parsial f terhadap y, turunan parsial f terhadap x di x0, y0 itu sama dengan seperti ini definisinya. Jadi fx dalam kurung x0, y0 itu artinya turunan parsial f terhadap x di x0, y0. Itu didefinisikan sebagai limit delta x mendekati 0, atau ada juga yang mensimbolkan h atau apapun lah ya. Ini simbol selisih atau jarak dari titik x ke satu titik. Ini pun sama, bisa h, bisa k atau apapun. Jadi limit delta x mendekati 0 f x0 plus delta x, y0 dikurangi f x0, y0 per delta x. Nah, karena y0 nya kita anggap konstan, jadi sebagai konstanta, maka kita seolah-olah melakukan diferensiasi terhadap variabel x saja gitu. Dengan cara serupa, turunan parsial f terhadap x di x0, y0 itu hampir sama. Jadi kalau tadi terhadap x, kalau sekarang terhadap y. Jadi yang dianggap konstan adalah x-nya gitu ya. Berarti kita melihat satu turunan pada satu nilai x atau pada satu nilai y, salah satunya ya. Kalau fx berarti kita lihat pada satu nilai y, kalau fy berarti kita lihat pada satu nilai x ya. Nah, kita lihat sebagai ilustrasi, kita punya misalnya fx, y itu sama dengan akar 9 min x kuadrat min y kuadrat. Jadi fungsi ini kalau kita buat visualisasinya itu seperti ini, yang ada di sebelah kanan ya, setengah bola. Katakanlah saya punya satu titik di sini misalnya. Nah, kalau saya menentukan turunan dari fungsi ini, misalnya saya tentukan x y gitu. Artinya saya menentukan satu nilai dari fungsi ini pada bidang yang sejajar sumbu x, sumbu y, pada bidang yang sejajar sumbu y. Ini ini kurang, ini sumbu x ya, ini sumbu x-nya di sini, ini sumbu y-nya di sini gitu. Jadi saya ulangi, kalau saya menentukan fx x, y itu artinya saya melakukan penurunan terhadap nilai x, penurunan fungsi ini terhadap nilai x, di mana nanti kita akan mendapatkan suatu nilai yang menunjukkan bahwa turunan ini juga bisa kita anggap sebagai gradien ya, sebagai gradien. Jadi kalau kita punya nilai dari satu
punya nilai turunan dari satu fungsi, itu sama saja dengan kita melihat sebuah gradien. Jadi kalau saya punya fungsi ini lalu saya menentukan turunan parsialnya atau turunannya terhadap nilai x, maka saya menentukan satu gradien pada fungsi ini yang melalui suatu titik dan sejajar dengan bidang y sama dengan y0 ya, yang sejajar dengan. Jadi kalau ini berarti kita punya asumsi bahwa y-nya itu sama dengan y0, atau kita punya bidang bidang y gitu ya. Bidang kalau y sama dengan y0 itu berarti bidang xz ya, bidang xz gitu. Sejajar bidang xz. Jadi kalau saya punya misalnya titik di sini, berarti kalau kita menentukan fx xy gitu ya, berarti kita menentukan satu gradien yang melalui titik ini. Gradien itu garis singgung ya, kemiringan, menentukan gradien untuk suatu garis singgung yang melalui titik ini. Oke, saya tulis ya. Jika menentukan fx x, y ya, atau fx juga nggak apa-apa ya. Berarti kita mengasumsikan bahwa y-nya itu sama dengan y0 atau sejajar sumbu s, sejajar sumbu x ya, sejajar sumbu x, sejajar sumbu x. Atau kalau kita ilustrasikan, misalnya tadi saya punya titiknya di sini, titik P x0, y0. Jadi kalau saya menentukan fx atau turunan parsial dari fungsi f terhadap x, itu kita menentukan kemiringan atau gradien dari garis singgung yang melalui titik P ini dan sejajar dengan sumbu x ya. Coba kalau kita buat bidangnya, kita punya bidang misalnya gini ya, kita punya bidang oke. Nah ini ya. Ini masih panjang sana ya, maksudnya masih panjang ke sana. Bidang lah ya, bidang. Maksudnya biar kelihatan bahwa P ini sengaja diputus nih biar kelihatan bahwa P ini ada di bidangnya. Ini sebenarnya ke atasnya juga masih banyak, masih harusnya ada ya gitu ya. Pokoknya bidang Y sama dengan Y0 gitu ya, karena dia harus melalui P. Bidang Y sama dengan Y0. Nah kemudian nanti ada satu garis singgung yang berada pada bidang ini. Garis singgungnya berada pada bidang ini gitu ya, yang melalui titik harusnya melalui titik P ya, susah ya gambarnya. Melalui titik P, katakanlah garis singgungnya itu garis L. L ini mempunyai gradien dengan nilai ini gitu ya. Jadi L-nya itu garis singgung, misal L garis singgung misal L garis singgung. L ini kan biasanya mempunyai persamaan ya, mempunyai persamaan karena ini ada dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Z berarti ya. Berarti dia nanti punya persamaannya mungkin Z sama dengan M
sorry, Z sama dengan mx plus a misalnya gitu ya. Ini suatu nilai konstanta. Nah, m-nya ini sama dengan f(x, x0 y0. Tergantung nanti kita tentukan titiknya di mana p-nya. Yang pasti x0-nya ini sama dengan bidang y sama dengan y0 tadi gitu ya. Oke, nanti ada ilustrasi lainnya. Kita lanjutkan dulu. Diferensiasi fungsi dua peubah. Untuk memudahkan, nah tadi karena definisinya panjang ya, jadi kalau fungsinya sederhana mudah. Tapi kalau fungsinya sudah berpangkat-pangkat, pangkatnya angkanya besar, jadi susah juga menghitungnya gitu ya. Nah, untuk memudahkan kita bisa menentukan turunan dari fungsi dua peubah dengan aturan baku untuk turunan. Di buku kalkulus yang Purcell itu sebelumnya itu kan kita sudah belajar juga tentang turunan ya. Tentang turunan. Ada beberapa teorema yang menjadi aturan baku gitu ya. Aturan baku turunan. Seperti yang sudah biasa dikenal. Contohnya kalau misalnya saya punya fungsi dua variabel f(x, y) sama dengan 2x min y pangkat 4. Dan kita anggap y sebagai konstanta. Misal saya punya fu sama dengan u pangkat 4 dan u sama dengan gx sama dengan 2x min y. Maka saya bisa menentukan turunan fungsi f terhadap x gitu ya. Dan ini bisa lebih mudah mencarinya menggunakan aturan baku yang biasa kita kenal, yaitu dengan aturan rantai ya. Jadi ini saya misalkan sebagai u 2x min y-nya gitu kan, dan seterusnya. Jadi kita dapat di sini f aksen gx dikali g aksen x atau turunan dari f gitu ya, turunan dari fungsi f terhadap variabel. Nah, variabelnya sebuah fungsi juga gx gitu. Jadi kita misalkan gx-nya sebagai u dan kita dapat 4 dikali 2x min y pangkat 3 dikali 2 atau sama dengan 8 dikali 2x min y pangkat 3. Kemudian kalau kita cari turunannya terhadap variabel y, maka terhadap y ya kita dapat min 4 dikali 2x min y pangkat 3. Ini juga pakai rantai, aturan rantai ya. Contoh lagi, bagaimana dengan fx, y sama dengan x kuadrat y plus 3y pangkat 3. Nah, bisakah tentukan fx, x, y dan fy, x, y, atau kita cari turunannya terhadap x dan terhadap y. Oke, berapakah nilai? Nah, kalau sudah diketahui turunannya, maka tentukan nilai untuk titik 2,1 dan untuk titik nilai 2,1 ya. Oke, mari kita lihat. Oke. Kita coba ya. Jadi saya punya fxy sama dengan x kuadrat y plus 3y pangkat 3. Kita cari f x, y. Berarti kita menentukan turunan fungsi f terhadap x. Nah, kalau terhadap x berarti kita anggap si y-nya sebagai konstanta. Artinya kalau kita turunkan kita turunkan fungsi ini, kita anggap y-nya sebagai konstanta gitu ya. Oke, jadi kita punya di sini x kuadrat y kita turunkan jadi apa? 2x gitu ya. Plus 3y pangkat 3. Karena y-nya kita anggap sebagai konstanta, maka hasilnya 0 ya.
2x y plus 0. Nah, kemudian kalau kita cari fy nya ini kita dapat, berarti kalau fy kita anggap x nya sebagai konstanta, x nya sebagai konstanta, sehingga ini kalau kita turunkan terhadap y ini nilainya x kuadrat ya, ditambah kalau yang ini 9 y pangkat 2. Nah, jadi kita sudah menentukan fx dan fy nya, tinggal berapakah nilai fx untuk titik 2,1, untuk titik 2,1. Jadi dari sini kita dapat fx 2,1 ini sama saja dengan berapa nih? 2,1 ya. 4 ya. Kemudian yang ini 2,1 kita dapat 4 tambah 9 13. Oke. Jadi kita punya nilai 4 di sini dan 13. Nah, kita lihat visualisasinya. Jadi kalau kita gambarkan fungsi yang tadi, yaitu ini ya, z sama dengan x kuadrat y plus 3y pangkat 3, itu ternyata bentuknya seperti ini ya. Ini x sumbu x, yang hijau ini sumbu y, yang biru ini sumbu z. Nah, ini sengaja saya buat bidang x sama dengan 2 ya, karena untuk melihat, karena kita tahu titiknya tadi titik 2,1, maka saya ingin melihat melihat si grafik ini dari depan bidang apa nih ya? Depan bidang YZ ya. Artinya kita menghadap bidang YZ. Jadi saya buatlah bidang x sama dengan 2. Nah, itu jadi kelihatan nanti. Ini 2,1 titik A 2,1 ini saya ambil dari soal yang tadi ya. Dari sini. Karena kita ingin melihat nilai dari nilai turunan di titik 2,1, maka saya buat titik 2,1,0. Ini sebagai visualisasi saja. Jadi kalau harusnya sih buatnya ini ya, 2,1,7. 7 ini kalau kita substitusi nilai 2 dan 1 ke fungsi z ini, kita dapat nanti angka 7. Jadi z-nya 7 ya. Jadi z-nya ini nanti 7 sama dengan 7. Berarti ada di sini. Nah, berarti titiknya itu nanti di sini. 2,1,7 itu titiknya di sini. Nah, ini kalau kita proyeksikan terhadap bidang XY itu dapatnya di sini di 2,1,0. Nah, ini yang bidang X sama dengan 2 ini untuk melihat nanti. Nah, jadi kita punya nilai tadi 4 dan 13 itu adalah garis singgung, gradien ya. Gradien atau kemiringan. Nah, coba kita ingat dulu yang nilai turunan terhadap Y yang 13 ya. Kita buat visualisasinya untuk satu saja. Jadi kalau kita turunkan terhadap Y tadi, berarti kita akan mendapatkan gradien dari sebuah garis singgung yang berada pada bidang X sama dengan 2. Karena dia akan sejajar dengan sumbu Y. Oke, jadi sudah terbayang ya. Kita punya bidang X sama dengan 2. Kemudian ini nilai yang akan kita
tentukan, yaitu 2,1,7. Nah, kita akan menentukan turunan pada titik ini gitu, 2,1,7. Nah, sekarang jadi sudah terbayang ya, ini grafik dari fungsi z atau fungsi f gitu ya. Nah, kemudian ini bidang X sama dengan 2. Kalau kita potong misalnya si grafik ini dengan bidang X sama dengan 2, jadi kita melihatnya dari depan bidang X sama dengan 2. Bayangkan ya, kita melihat grafik fungsi ini, fungsi f ini dari depan bidang X sama dengan 2 gitu ya. Dan di situ nanti ada 2,1,7 dan ada 2,1,0. Nah, kita lihat, jadi seolah-olah seperti ini kita lihatnya. Ini yang hijau ini fungsi f, yang hijau ini fungsi f ya, atau z tadi ya, fx, y atau sama dengan z. Kemudian titik B ini tadi 2,1,7 ya. Oke, 2,1,7. 2,1,7. Ini 2,1,0. Tapi kok di sininya 1,0 ya? Ya, karena ini saya transform dari 3 dimensi tadi X, Y, Z, saya buat visualisasinya di 2 dimensi di X, Y gitu ya. Jadi saya tukar di R3 tadi, di X, Y, Z tadi, si X-nya saya ganti, saya hilangkan. Kemudian si Y-nya itu berlaku sebagai X di sini, di Cartesius ini. Kemudian si Z-nya itu berlaku sebagai Y di sini gitu. Jadi saya transform, jadi gimana caranya supaya kita bisa memahami gitu. Jadi kelihatan nanti mana sih turunan yang katanya menjadi gradien dari garis singgung kan gitu ya. Nah, sekarang kita sudah bisa melihatnya nih. Jadi kalau saya buat di aplikasi GeoGebra ini ada membuat tangent ya, atau garis singgung berdasarkan titik dan fungsi. Nah, itu kita dapatkan ini. Yang hitam ini, garis hitam ini garis singgung ya. Garis singgung. Garis singgung pada kurva, pada grafik atau pada fungsi f yang melalui titik B. Garis singgung pada fungsi f yang melalui titik B. B ini berada pada fungsi f ya, B-nya. Karena kita tadi maunya kan soalnya untuk FY X, Y-nya itu X-nya 2,1 kan gitu ya. Ini kita dapat tadi 13. Ya, betul, 13, lupa saya. FY 2,1 13. Nah, ternyata setelah kita coba untuk visualisasi, kita dapat persamaannya juga sama, Y sama dengan 13X min 6, artinya gradiennya 13 gitu. Jadi nah, inilah dia yang kalau kita cari turunan itu gradien yang kita dapat gitu. Jadi bukan garis singgungnya tapi gradiennya, gradien dari garis singgung. Nah, persamaan garis singgungnya harus kita cari lagi nanti ya. Atau kalau misalnya sudah kelihatan begini, mungkin bisa dikira-kira ya, bukan, artinya sudah ada gambaran lah untuk menghitung bagaimana persamaan garisnya ya. Karena garisnya ini berada pada bidang X sama dengan 2 atau berada pada bidang
X sama dengan X0 tadi ya. Jadi kita tentukan X0-nya berapa gitu. Maunya di titik mana nih? Karena di titik yang berbeda mungkin nanti persamaannya juga berbeda. Dan ini kita melihatnya gradien dari garis singgung yang berada pada satu bidang X sama dengan X0. Padahal kan gradien yang melalui, kalau kita lihat gambar ini, gradien pada titik ini yang melalui titik 2,1,7 ini itu sangat banyak sekali gitu. Bisa ke sini kan gitu ya. Garis singgungnya bisa ke sini kan gitu. Bisa ke sini juga garis singgungnya gitu kan. Tapi yang melalui titik ini dan sejajar bidang X sama dengan 2 ya hanya ini. Hanya yang ini ya. Atau kalau di gambar tadi, nah ini yang hitam ini hanya garis yang hitam ini karena garis singgung itu hanya ada satu ya. Nah itu kemudian ada penulisan cara lain selain fx dan fy, yaitu dengan notasi seperti ini ya. Jadi fx y atau turunan fungsi f terhadap x itu bisa kita tulis juga sebagai do z per do x, atau z-nya kita ganti karena z-nya sama dengan f x, y, maka do fx, y per do x. Nah ini tinggal diganti-ganti aja lah ya. Mau pakai yang ini boleh, mau pakai yang ini juga boleh, bebas lah. Contoh yang tadi kita ambil sehingga fx x, y itu sama dengan do z per do x ya. Oh ya, ini dibacanya do ya. Ini dibacanya do. Do z per do x. Jadi kalau kita ganti itu berarti do 2x min 2x min y pangkat 4 gitu, atau ini ya, do 2x min y pangkat 4 per, nah ini pernya bisa sampai sini, bisa sini juga boleh, x do x gitu ya, sama dengan apa misalnya ini ya, 8 2x min y pangkat 3, sama saja ya. Pakai doan boleh, pakai ff-an boleh. Nah ini ya, tinggal diganti saja ini cara penulisan lain. Oke, kemudian turunan parsial kedua. Nah jadi yang tadi itu karena kita sekali menurunkan maka disebut turunan parsial pertama. Parsial itu bagiannya, karena 2 peubah jadi ada 2 bagian, ada bagian x, bagian y gitu kan. Nah setelah kita dapatkan turunan pertama itu ternyata bisa kita turunkan lagi. Seperti contoh yang tadi, kita cari turunan pertamanya terhadap x dan terhadap y, itu kan didapat ini kan. Nah kita turunkan lagi nih, yang fx-nya kita turunkan lagi terhadap x. Nah yang 8 dikali 2x min y pangkat 3 kita turunkan lagi terhadap x. Tuh jadinya kita punya ini, atau bisa ditulis sebagai do per do x, do z per do x. Kalau ini artinya oke, ini kan x dua-duanya ya. Nah yang inilah fxy, berarti kita cari turunan f terhadap x dulu baru terhadap y. Tapi kalau sini yang do ini kita cari turunan si z atau si f ini terhadap x dulu, yang kanan dulu baru yang kiri terhadap y gitu ya. Jadi kalau pakai do dia dari kanan ke kiri, kalau pakai f itu dari kiri ke kanan. Dan itu hasilnya harus sama. Nah, ini tinggal kita turunkan saja ya. Jadi ini kita turunkan lagi, kita dapat 48 2x. Nah, biasa pakai aturan rantai ya. Yang ini pun sama fxy, kita dapat min 24 2x min y kuadrat.
Kemudian FYX kita hitung juga ternyata sama hasilnya. Dan yang terakhir FYY itu ternyata 12. Nah, itulah ya, 12 kali 2x min y pangkat 2. Jadi dari dua turunan parsial ini kalau kita turunkan lagi, kita punya 4 nilai turunan dari turunan parsial kedua. Jadi kalau artinya kalau kita punya 3 variabel, fungsi dengan 3 variabel, turunan pertama itu berarti kita punya 3 turunan parsial. Nah, kalau masing-masing kita turunkan lagi, itu berarti ada berapa? Ada 9. Ada 9 turunan parsial kedua. Gitu ya. Oke. Kemudian di sini ada persamaan Laplace. Nah, persamaan Laplace ini bunyinya seperti ini. Kalau kita punya ini do per do x, do z per do x, ditambah ini turunan kedua yang diturunkan terhadap x dan x, ditambah turunan kedua terhadap y dan y, itu harus 0, atau fxx ditambah fyy sama dengan 0. Kalau lihat yang tadi itu 0 ya? Enggak ya, 48 dan 12 jumlahkan tidak 0 ya. Berarti tidak memenuhi persamaan Laplace. Artinya, nah, kalau sebuah fungsi dengan dua peubah yang memenuhi persamaan Laplace disebut fungsi harmonik. Jadi kalau yang tadi, contoh tadi, karena dia tidak memenuhi persamaan Laplace, berarti bukan fungsi harmonik ya. Periksa fungsi harmonik atau bukan. Nah, ini silakan bisa dicoba. Jadi mencoba menunjukkan fungsi harmonik atau bukan, ini sebenarnya sama saja dengan kita mencoba melatih untuk menentukan turunan yang ke-1 dan yang kedua ya. Silakan dicoba masing-masing, minimal 1 lah. Cari yang termudah dulu ya. Nah, kemudian kalau sudah mulai praktikum ya. Di sini saya sudah punya bahan praktik. Ada beberapa saya ambil dari Purcell. Nah, ini juga bahan praktikum. Nah, praktikum kita gratis, bahannya gratis, tinggal ambil. Oke, alatnya silakan sediakan masing-masing, pulpen dan kertas. Ya, selamat mencoba. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.